Shalom Jemaat Tuhan, pada minggu kedua tahun 2022 ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema masa depan penuh harapan. Mulai minggu depan kita belajar kitab Wahyu, tapi sekarang masih dalam rangka tahun baru. Kita mau bicara tentang masa depan penuh harapan yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat 7 dan 11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sansor tuturkan setiap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masa depan penuh harapan. Mari kita membuka dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Itu perintah Tuhan kepada Bani Israel, pada umat Israel. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. So sekalian, ayat yang kita baca tadi ditulis untuk orang-orang Israel yang berada dalam penawanan di Babel. Ya, sudah lihat itu ada peta The Captivity of Judah, penawanan suku Yehuda tahun 586 sampai 516. Itu mereka ditawan selama 70 tahun BC, ya, before Christ, 586 sampai 516 BC. So sekalian, ini adalah ayat-ayat dalam kaitan dengan penawanan orang Israel ke Babel. Nah, saudara sekalian, kalau kita pelajari selanjutnya, bagaimana di tempat penawanan umatnya bisa punya masa depan yang penuh harapan? Bukankah ini seperti harapan yang kosong? Di masa penawanan, di tempat penawanan, umatnya bisa punya masa depan yang penuh harapan. Bagaimana caranya? Saudara sekalian, nah, karena kuasa Tuhan melampaui kuasa penawanan Babel, itu harus kita pahami. Dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, ingat, kuasa Tuhan melampaui segala kesulitan dan tantangan. Bahkan kuasa Tuhan melampaui kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat, kuasa dunia ini. Ya, kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena itu jangan berpaling daripada kuasa Tuhan. Ya, kita rugi besar kalau kita berpaling dari kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan melampaui segala kuasa manusia. Nah sekalian, tapi yang terpenting adalah apa? Pertobatan. Umat Israel dipanggil Tuhan untuk bertobat dari perbuatan mereka yang keliru, dari penyembahan mereka yang keliru. Mereka harus menyembah Allah Yahweh saja, bukan dewa-dewi yang lain. Terus sekalian, kalau mereka bertobat, Tuhan siap memberkati mereka kembali. Tapi kalau mereka tetap berkancang dalam dosa, nah maka Tuhan akan menegur mereka. Demikian juga dengan hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan jikalau kita tetap taat pada perintah Tuhan. Berbisnis dengan cara Tuhan, bekerja dengan cara Tuhan, studi dengan cara Tuhan, bergaul dengan cara Tuhan. Tapi kalau kita melawan kehendak Tuhan, Tuhan akan menegur kita. Yang penting pertobatan. Puji Tuhan. Terus sekalian, dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan apa? Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang. Bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Tetapi sayangnya umat Israel tidak mau. Mereka mau tetap pada jalan mereka sendiri. Mereka mau tetap ikut pada penyembahan bangsa-bangsa kafir itu. Kalau mereka mau bertobat dan tetap tenang,
pada perintah Tuhan, mereka hanya taat pada perintah Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Oh sekalian, ini pun kita alami sebagai manusia, diminta oleh Tuhan, sebagai umatnya diminta oleh Tuhan untuk bertobat dan tetap tenang walaupun banyak tantangan, walaupun virus Omikron ya diberitakan menyerang berbagai negara ya. Yang penting kita bertobat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tetap tenang. Tetap tenang, itu perintah Tuhan. Terus kalian puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagian selanjutnya. Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego hidup dalam penawanan. Ya, mereka hidup dalam masa penawanan itu, ya. Mereka ditawan pada waktu usia mereka remaja. Kita ingat bahwa usia remaja adalah usia pancaroba, usia di mana banyak tantangan, mereka juga sedang mencari identitas diri. Kita mendengar sebagian remaja jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mereka sedang mencari identitas diri. Dan ingat, Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego, waktu mereka ditawan justru pada waktu usia mereka remaja. Jadi banyak pencobaan yang mereka alami. Oh sekalian, dikatakan mereka tidak menyalahkan sikon dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebagian anak Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang sulit? Mengapa saya dilahirkan dalam suasana seperti ini yang susah? Dan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego dalam masa penawanan itu mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka enggak bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini penting sekali. Terus kalian, dan yang penting mereka percaya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dan tetap mau beri masa depan yang penuh harapan. Madece, masa depan cerah, bukan madesu, bukan masa depan suram. Mereka percaya Tuhan punya rencana yang indah. Ini penting sekali. Kalau dalam masa kesulitan tetap kita punya pengharapan, kita tetap punya iman kepada Tuhan. Kita menghadapi kesulitan apapun kita tetap tenang dan tetap tangguh iman kita. Ini penting sekali. Mereka percaya Tuhan punya rencana yang indah dan tetap mau memberi masa depan yang penuh harapan. Asal umatnya bertobat. Asal kita tetap ikut perintah Tuhan. Tantangan kesulitan apapun kita jalani, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Bersama Yesus kita kalahkan berbagai tantangan. Ya, kita menghadapi tantangan, oke, kita mohon hikmat, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita melihat gambar ini penting, iya, menarik sekali. Nah, hidup itu harus punya pengharapan. Kita bandingkan dengan seorang bernama Nelson Mandela almarhum. Ya, selama 27 tahun sempat dipenjara di Afrika Selatan. Nelson Mandela karena memimpin pemberontakan melawan politik apartheid, perbedaan warna kulit di Afrika Selatan waktu itu. Sempat jadi penjara 27 tahun. Tapi Tuhan bisa mengubah nasib seseorang. Ya. Siapa yang nyangka Nelson Mandela yang pernah dipenjara 27 tahun kemudian akhirnya bisa menjadi presiden Afrika Selatan. Seorang warga kulit gelap, kulit hitam maksud saya, ya. Lalu siapakah wakilnya, wakil presiden? Ada seorang kulit putih yang namanya De Klerk. Dulunya De Klerk itu presiden. Tapi ketika pemberontakan itu terjadi penegakan hak asasi manusia di situ, maka dibalik. Nelson Mandela, seorang yang dulu pernah dipenjara selama 27 tahun. Penjara karena politik ya, bukan karena masalah kriminal ya. Akhirnya menjadi presiden dan De Klerk menjadi wakilnya. Saudara sekalian, Tuhan tuh bisa membuka satu kesempatan luar biasa. Tuhan bisa membalikkan sejarah. Ya, kalau kita taat pada perintah Tuhan, Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh harapan.
Terus ini penting sekali, ya. Nah, kalau kita perhatikan, bangsa Israel ditawan sebagai proses penyucian dari Tuhan. Tuhan tetap menyucikan kehidupan kita umatnya. Ya, bangsa Israel ditawan sebagai proses penyucian dari Tuhan. Sekalian, nah kita melihat ini gambar. Ya, Tuhan menghukum umatnya karena menyembah berhala. Sudah lihat gambar ini? Ini gambar patung dewa Moloch yang disembah oleh sebagian bangsa kafir waktu itu. Lalu kemudian orang-orang Israel ikuti sebagai praktek itu. Mereka menyembah dewa Moloch, mereka tidak menyembah Yahweh, tapi mereka menyembah dewa Moloch. Dan pada saat-saat tertentu mereka mempersembahkan bayi-bayi manusia itu, dikorbankan sebagai korban bakaran bagi dewa Moloch. Ini suatu hal yang kebodohan, satu hal yang menjadi kebencian bagi Tuhan. Sekalian, sehingga Tuhan hukum umatnya yang tidak menyembah, tidak setia pada Tuhan lagi. Sekali ini penting sekali. Nah, kita lihat Amsal 20 ayat 30. Ya, ayat ini bagus sekali. Ya. Yuk kita baca sama-samanya. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Sekali lagi, sama-sama kita bacakan. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Mungkin saudara sedang mengalami pengalaman pahit sekarang. Mungkin sedang terjadi kegagalan dalam hidup saudara. Mari, jangan tinggalkan Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan, bertobat. Hidup baru di hadapan Tuhan. Karena pengalaman pahit Tuhan izinkan untuk umatnya dihapuskan kejahatan dan dibersihkan hati manusia. Sekarang ini penting sekali. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, maka umatnya perlu meneladani sikap Daniel dan kawan-kawan. Ini indah sekali. Apa itu sikap Daniel dan kawan-kawan yang perlu kita teladani? Yang pertama adalah sikap Daniel dan kawan-kawan dalam menghargai identitas diri sebagai umat Tuhan. Apakah identitasmu? Umat Tuhan, umat yang percaya Yesus. Kita harus kenal itu. Kita umatnya, kita ada orang-orang Indonesia. Amin, betul. Tapi jangan lupa, kita punya dui kewarganegaraan. Karena kewarganegaraan pertama kita orang Indonesia. Warganegaraan kedua adalah kita adalah warga-warga surgawi. Kita taat pada perintah Tuhan. Sekalian, kita harus menghargai identitas diri sebagai umat Tuhan. Sekalian, ini penting sekali. Kita harus kenal dan menghargai identitas diri sebagai orang-orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Segala perintah Kristus kita taati. Ya, dalam hidup kita berbisnis, bekerja, studi, bergaul, berumah tangga, ini penting sekali. Pengikut Kristus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sekalian, ini penting, ya. Dan dikatakan Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, waktu itu raja dengan berbagai macam kekayaannya menyediakan Daniel dan kawan santapan raja. Cuma sayang santapan itu berisi daging-daging yang sebagian daging nggak sesuai dengan perintah Taurat. Ya, kita tahu bahwa dalam perintah Taurat ada daging-daging yang diharamkan oleh Tuhan. Jangan dimakan oleh umatnya. Ya, itu haram. Dan ketika Daniel berada penawanan dan kawan-kawannya, ya, makanan yang mereka disajikan untuk dimakan sebagian, ya, adalah makanan-makanan yang terdiri daripada daging-daging yang diharamkan itu. Ya, tidak semua daging haram. Ada sebagian daging halal menurut Taurat Tuhan. Itu baik untuk kesehatan umatnya. Tapi ada sebagian daging yang diharamkan. Sekarang Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini penting sekali. Ya. Lalu bukan itu saja. Selama 3 tahun Daniel dan kawan-kawan mengalami proses cuci otak.
Proses cuci otak bukan waktu zamannya Hitler saja, tapi pada waktu Daniel dan kawan-kawan berada di Babilonia, mereka mengalami cuci otak juga. Salah satunya yang penting apa? Nama mereka diganti. Jangan lupa, ya. Nama adalah identitas diri. Kalau nama mereka diganti supaya mereka lupa akan identitas mereka yang seharusnya, ya. Misalnya, Daniel itu artinya El adalah hakimku. Allah yang disembah oleh umat Tuhan Israel itu. El itu adalah hakimku. Lalu diubah menjadi Belsazar, artinya dewa Bel melindungi hidupnya. Dewa Bel, dewa sesembahan daripada orang-orang Babel. Ya. Yang berikutnya, nah ini Hananya, artinya Yahweh menunjukkan kasih karunia. Yahweh yang disembah oleh Musa dan umat Israel. Ya. Yahweh menunjukkan kasih karunia, diubah menjadi Sadrah, hamba dewa aku, yaitu dewa bulan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, Misael, artinya siapa seperti El, diubah menjadi Mesah, artinya siapa seperti dewa aku, dewa sesembahan orang Babel. Ya. Kemudian Azaria, artinya Yahweh telah menolong, diubah menjadi Abednego, artinya hamba dewa Nebo, anak dewa Marduk. Jadi saudara sekalian, identitas mereka berusaha diubah oleh orang-orang Babel nih, ya. Dan hal yang penting tentang identitas adalah apa? Sesembahan mereka, agama mereka, ya, kepercayaan mereka, iman mereka dicoba untuk diubah oleh orang-orang Babel. Sekarang ini merupakan satu tantangan yang berat. Yang pertama, ya. Terus kalian selanjutnya bagaimana? Zaman sekarang proses cuci otak dalam tanda kutip ya terjadi melalui lingkungan dan alat-alat media yang berisi kekerasan, pornografi dan mistik. Ya, tanpa kita sadari, anak cucu kita juga mengalami proses cuci otak dalam tanda kutip itu. Ya, melalui lingkungan, apa yang mereka tonton lewat media-media massa yang berisi kekerasan, pornografi, mistik. Kalau kita tidak atau lupa mendasari hidup anak-anak cucu kita dengan iman yang benar, mereka bisa terhilang. Ini kita perlu pahami. Ini tantangan zaman sekarang. Sekalian, sudah mungkin ingat sekian tahun yang lalu ada film beberapa jilid ya, beberapa kali ya, beberapa volume Harry Potter, ya, Deathly Hallows, itu berkaitan dengan masalah kuasa-kuasa kegelapan gitu, ya. Kemudian ya, ini ada pasang susuk. Sebagian orang laki-laki pasang susuk ya, di mukanya, ada lagi tempat lain. Susuk dalam pemahaman kuasa-kuasa yang berbeda dengan kuasa Tuhan. Sekalian, itu ada banyak contoh. Ya, ini hanya sebagai 2 contoh saja. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Tetapi Daniel tuh menghargai identitas dirinya. Sebagai umat Tuhan, dia hargai identitas dirinya sampai masa tuanya. Sampai masa tuanya. Dikatakan Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ini 3 kali sehari ia berlutut. Ya. Waktu itu Daniel dan teman-temannya, mereka berdoa dengan kiblat ke Yerusalem. Walaupun bait Allah waktu itu dibongkar, ya. Tapi dia walaupun dibuang, ya, dibuang ke Babel, 3 kali sehari ia berlutut berdoa, memuji Allahnya, menghadap Yerusalem. Di situ ada bait Allah dulu, ya, seperti yang biasa dilakukannya. Oh sekalian, puji Tuhan, kita umat Kristen sekarang nggak perlu lagi kiblat. Kita nggak perlu berdoa kiblat mana, kiblat Yerusalem, kiblat mana, enggak. Kita berdoa di kiblat kemana saja, karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang di mana saja, ya, Allah yang serba ada. Ya, kita nggak perlu kiblat kemana. Tapi pada waktu itu orang Israel dengan keyakinannya bahwa di Yerusalem didirikan bait Allah, sehingga mereka kalau dimanapun, di negara manapun, mereka harus cari kiblat Yerusalem.
Itu yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan. Ya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allah. Ya, Allah yang hidup itu. Terus sekalian, nah ini penting. Janji Tuhan untuk orang yang menghargai identitas dirinya sebagai umat Tuhan. Apa janjinya? Terus sekalian, ini kita perlu pahami. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego itu, keempat orang muda itu, Allah memberi pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kalau kita orang setia, kita setia iring Tuhan, yang mendahulukan Tuhan. Apalagi Allah pencipta dan penebus kita, beliau pasti lebih setia kepada umatnya. Sekalian, orang tua kita kasih, kita hormati karena mereka begitu setia menolong kita anak-anaknya. Apalagi orang tua kita di surga, Bapa kita di surga, dia begitu setia. Oleh karena itu Allah memberkati hamba-hambanya yang setia ini. Kepada keempat orang muda itu Allah memberi pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Puji Tuhan. Ya. Mereka dikatakan 10 kali lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas. Ya. Dari semua orang berilmu dan ahli jampi istana. Ya, oleh karena itulah maka Daniel dan kawan-kawan diberikan tempat yang khusus. Walaupun mereka sebagai bagian daripada bangsa tawanan, tapi mereka diberikan bagian tempat yang khusus sebagai orang kedua yang punya kekuasaan waktu itu. Dia angkat oleh orang-orang atau raja kafir dari bangsa yang non Yahudi. Puji Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Matius 25 ayat 14 dan 15. Jangan lupa saudara sekalian, setiap anak yang lahir di dunia ini diberikan oleh Tuhan minimal 1 talenta. Walaupun anak itu mungkin cacat sejak lahirnya, tapi diberikan 1 talenta minimal, saudara sekalian. Nah, kita lihat contoh ini. Nick Vujicic yang lahir dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti ini, ya. Tetapi Tuhan pakai beliau menjadi motivator bagi puluhan negara. Pernah datang ke Indonesia beberapa kali, pernah datang ke berbagai daerah, berbagai negara di dunia ini, dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya. Jangan lupa setiap anak yang diizinkan Tuhan lahir, walaupun cacat, minimal diberikan minimal 1 talenta oleh Tuhan. Begitu jangan sebagai orang bilang, anakku kalau lahir dia akan cacat, kita bunuh saja. Jangan. Kalau Tuhan izinkan anak ini lahir, pasti Tuhan sudah sediakan bagi dia 1 talenta. Terus kan, 1 talenta itu berapa banyak sih? 1 talenta kalau sudah lihat dalam kamus Alkitab itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Ambil contoh, 1 hari kerja itu minimal misalnya 100.000 rupiah saja. Ya kalau 6.000 dinar, ya 6.000 kali 100.000 rupiah. Terus kalian bayangkan 1 talenta itu harganya. Jadi jangan main-main. 1 talenta itu kalau dikembangkan luar biasa. Memang itu jumlah yang tidak sedikit. Setiap anak walaupun cacat diberikan oleh Tuhan minimal 1 talenta. Ya, saudara, puji Tuhan sekarang ini ada yang namanya. Saya senang dengan istilah difabel bukan disable. Kita lebih cocok menyebutnya difabel. Difabel artinya different ability. Kecerdasannya berbeda, kemampuannya berbeda. Bukan disable. Nggak ada manusia yang disable. Disable artinya apa? Nggak mampu. Itu disable. Ya. Tapi lebih tepat dikatakan difabel, different ability. Jadi jangan kita hina orang yang cacat, karena bagi mereka Tuhan sudah sediakan talenta yang khusus yang orang lain tidak miliki. Puji Tuhan. Sekalian, nah kita dalam ilmu pengetahuan ada yang namanya multiple intelligences, kecerdasan majemuk.
Dulu mungkin kita taunya cuma IQ, tapi sekarang IQ itu hanya salah satu bagian daripada multiple intelligence. Sudah lihat ada yang namanya kinesthetic body smart. Dia olahraga apa saja bisa dia. Bisa. Ini namanya kinesthetic body smart, ya, kecerdasan dalam kaitan dengan gerak olah tubuh, ya. Kemudian interpersonal, people smart. Jadi orang interpersonal tuh gampang bergaul, ya. Kemudian linguistik, word smart, dia kecerdasan dalam bidang bahasa. Logic smart, mathematical, dia berkaitan dengan, nah ini yang dulu orang sebut dengan IQ nih, logic smart, logikanya, matematika, ya, ilmu pasti lah. Kemudian ada yang namanya nature smart, naturalistic, orang ini kecerdasan dalam bidang alam, ya, nanam apa saja tumbuh, ya, dia bisa bergaul, dia bisa pelihara binatang-binatang, ya. Wah, dia hebat. Namanya nature smart, ya. Dia pintar membaca tanda-tanda di langit gitu, ya. Berkaitan dengan alam, ya. Self smart, intrapersonal. Itu maksudnya apa? Orang tuh banyak merenung, akhirnya membuat puisi-puisi, membuat buku-buku, ya. Itu namanya self smart. Kemudian picture smart, itu adalah visual, kecerdasan visual, ya. Dia bisa membayangkan, kemudian dia bisa bikin lukisan mungkin, ya. Kalau menjelaskan sesuatu harus dengan gambar-gambar, itu namanya visual, picture smart. Kemudian music smart, kecerdasan musik, sekalian. Ada banyak lagi, ada beberapa kecerdasan yang ditemukan oleh manusia sekarang nih. Dan puji Tuhan, Allah kita begitu luar biasa, memberikan manusia kecerdasan multiple, kecerdasan banyak, ganda, sekalian. Jadi jangan hina dirimu. Tuhan pasti memberikan tiap orang kecerdasan yang berbeda-beda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, ini penting sekali. Jadilah yang terbaik dalam bidang tertentu dan bersikap rendah hati. Ya, kita nggak perlu iri hati sama teman kita, nggak perlu iri hati kepada saudara kita, karena tiap-tiap orang diberikan kecerdasan yang unik, sekalian. Ya, itu dikatakan jadilah yang terbaik dalam bidang tertentu dan bersikap rendah hati. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat gambar ini, gambar Presiden SBY waktu lalu dengan Chris John ini, dia pernah jadi juara tinju kelasnya, juara tinju dunia, ya. Saya lupa versi apa, ya, tapi juara tinju dunia, sekalian. Dan pernah beberapa kali mempertahankan sabuk kejuaraan itu. Puji Tuhan, dia orang Kristen, ya, Chris John ini. Nah, kemudian ini satu ayat yang bagus sekali. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap dalam pekerjaannya. Pekerjaan apapun yang diberikan kepada dia, coba berusaha melakukan yang the best, lakukan yang terbaik. Ya, jangan malas, lakukan yang terbaik, berusaha lakukan yang terbaik. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oh, saudara, jadi yang penting jangan dan tidak perlu kita iri hati kepada orang lain. Tapi coba berusaha mengenali dirimu, ya, temukan bakat apa yang Tuhan berikan kepadamu, kemudian gali bakat itu, kemudian kembangkan itu, dan jadilah orang sebagai orang yang the best dalam bakatmu dalam bidangmu itu, dalam bidang apapun juga, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kemudian yang berikutnya, memelihara integritas diri, ya. Dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini Daniel bekerjanya luar biasa. Dia berusaha menjaga integritas diri, ya. Ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan. Ini penting sekali. Ini jadi contoh yang baik bagi umat Tuhan, bagi orang-orang Kristen. Kalau dipercayakan pekerjaan apapun, lakukan dengan yang baik, lakukan dengan setia, lakukan dengan jujur. Ya, ini penting sekali, ya.
Nah, saudara sekalian, Daniel akhirnya menduduki posisi kunci di 4 raja yang berbeda. Ya, maksudnya setelah Nebukadnezar meninggal, digantikan oleh Belshazzar. Belshazzar setelah itu digantikan Darius. Darius digantikan oleh Koresi. Dan Daniel selalu dalam posisi kunci. Ya, berpuluh-puluh tahun dia menjadi posisi kunci di 4 raja, di pemerintahan 4 raja yang berbeda. Terus kan ini penting sekali. Nah, saudara, sedikit lagi saya tambahkan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, kita ingat akan Bapak Radius Prawiro dan Bapak J.B. Sumarlin. Keduanya adalah anak-anak Tuhan yang pernah ditempatkan di bidang ekonomi dan bidang ekuin dalam beberapa periode pemerintahan Presiden Soeharto waktu itu. Ini orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan. Ya. Ada lagi yang lama, kita ingat akan Bapak Ahok, ya, ketika diangkat menjadi gubernur Jakarta, ya, sekian tahun yang lalu. Dan sekarang puji Tuhan ada yang namanya Sigit Prabowo, Jenderal Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ini orang Kristen. Ada banyak lain lagi, saya tidak sebutkan. Tapi kita bersyukur di negara yang besar ini, Tuhan pertempatkan orang-orang Kristen, umat Tuhan, untuk duduk dalam posisi kunci ini. Puji Tuhan, muliakan Tuhan di bidangnya. Bapak sekalian, nah, kita perlu mendidik anak-anak kecil, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sejak kecil perlu dilatih kejujuran. Ya, sekarang ada satu warung, ya, namanya warung kejujuran. Ya, mereka bayar sendiri, nggak ada yang jaga, ya. Bayar di sini, ya, dengan jujur. Ya, saudara sekalian, ratusan warung di kejujuran pernah didirikan oleh Jaksa Agung Hendrawan dan KPK waktu lalu. Saya pikir ini contoh yang bagus. Kejujuran. Biarlah kita, orang pintar kalau nggak jujur, ya dia akan mempersulit orang lain. Dia akan merugikan orang lain. Tapi kita butuh kejujuran. Kita butuh kepintaran, tapi butuh kejujuran. Terus kan, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita jadikan tahun ini hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi keluarga saya, menjadi berkat bagi tetangga saya, menjadi berkat bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu, ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tangan kananmu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dekatnya melimpah, El Shaddai
Perempuan saja. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Pria saja. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Bersama-sama angkat tangan kamu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, Berkat-Nya berlimpah. berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Kami ucapkan syukur dan sungguh-sungguh berterima kasih karena kami tidak berjalan seorang diri. Kami menghadapi tantangan dengan kekuatan Roh Kudus. Kami bisa menghadapi dan bisa mengalahkannya dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih. Tolong kami, teguhkan iman kami. Berikan kami keteguhan dan kemauan untuk tetap setia mengikut Tuhan, mengikut perintah Tuhan. Terima kasih. Dalam berbagai tantangan kami keluar sebagai pemenang karena kami mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih. Biarlah tahun yang baru ini kami dikuatkan iman kami agar kami hidup memuliakan Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk. Tuhan berkati.